Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengikuti ibadah yang diadakan secara online oleh Sinode GPEI. Sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu sateduh. Sateduh dimulai. Sateduh selesai, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Surga. Hormat bagi Bapa Surga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan pujian penyembahan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan naikkan pujian, ku hidup bagimu, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi, kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Namun sebelum kami beribadah kepadamu pada hari ini, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia hina berdosa, manusia yang memberontak, tidak setia, tidak taat kepadamu, melawan kehendak-Mu. Tahu yang benar namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarga dari apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, pimpinan kami, bawahan kami, suami istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan perkenankan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami. Terlebih dosa dan kesalahan, kejahatan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami akui secara jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh kami berdoa pada hari ini, mohon belas kasihan-Mu atas kami semuanya. Jangan biarkan kami hanyut dan larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepadamu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan sudah dibayar lunas oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan sendiri akan menilik hati kami. Apakah kami jujur tulus mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami bisa saja bersandiwara di hadapan sesama kami. Di hadapan manusia. Tetapi kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak akan menyeret kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Oleh itu kami berdoa pada hari ini, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Kita mau bersorak memuji nama Tuhan. Mari naikkan pujian, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suaramu.
ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacitaku barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 105 ayat 1 sampai dengan 11 dan ayat 45C. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, abdinya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, dialah Tuhan sesembahan kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Haleluya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, namun sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan iringi dengan pujian mengenalmu, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu.
buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum telah kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah yang kau beri kesempatan yang baru. Aku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebab dari hati yang terdalam kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4, ayat 10 sampai dengan 11, ayat 14 sampai dengan 16, ayat 20 dan ayat 27. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan sesembahannya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Tuhan itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Tuhan itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Tuhan kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini.
Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Berpikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Tuhan, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama, kita tunduk kepala berdoa, meminta pimpinan Tuhan di dalam kita belajar bersama firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan atas kami, dan pada saat ini kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Berkatilah dan tolonglah kami semua untuk memahami firman Tuhan, mencintainya dan menyimpannya dalam hati pikiran kami, serta melakukannya dalam hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan sudah meletakkan kita di bumi Indonesia. Kita menghirup udara Indonesia, kita makan makanan Indonesia, kita minum minuman air Indonesia. Bahkan ada yang sudah menikah juga menikah di Indonesia. Dan nanti kalau waktunya tiba pun, bisa jadi kita akan dikuburkan juga di Indonesia, tanah yang permai ini. Kita juga berdemokrasi di Indonesia, kita menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan juga hasil-hasil dari demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita yang sudah tinggal dan berdemokrasi di Indonesia ini, bagaimana caranya kita menjadi warga negara Indonesia yang baik? Nah, berikut melalui firman Tuhan ini, kita belajar untuk memiliki 3 macam cinta untuk kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Cinta apa sajakah itu? Yang pertama yaitu cinta bangsa. Latar belakang cerita 2 Raja-Raja 5 ini mengambil tempat pada zaman Raja Israel, yaitu Raja Yehoram dan Raja Aram Ben-Hadad sekitar tahun 960 sebelum Masehi. Saat itu terdapat masa damai yang singkat di antara permusuhan antara bangsa Israel dan bangsa Aram. Nah, dalam sebuah serangan yang lalu dari bangsa Aram ke daerah Israel, ada seorang gadis kecil Israel yang tertawan oleh serangan bangsa Aram. Gadis kecil itu kira-kira seumuran anak SD kelas 5 atau 6. Dan disinilah cerita 2 Raja-Raja pasal 5 ini dimulai. Gadis kecil Israel itu tidak dicatat siapa namanya. Namun ia dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah Naaman, yaitu panglima tentara Aram yang terkenal sukses berperang. Gadis kecil itu bekerja dan mengabdi pada istri Naaman. Semasa kerjanya di negeri Aram, tidak disebutkan berapa tahun gadis kecil ini bekerja dan mengabdi sebagai budak. Gadis kecil ini bekerja dengan rajin dan baik, sampai-sampai ia berhasil meraih kepercayaan dan perhatian nyonya dan tuannya, yaitu ibu Naaman dan juga bapak Naaman. Nah, saya yakin pertama kali gadis itu tiba di negeri Aram, negeri yang asing, dia sebagai budak yang tertawan, dia sering menangis dengan sedihnya, mengingat rumahnya yang kecil di Israel.
Dia mengingat ayah ibunya dan dia menangisi nasibnya sebagai tawanan yang masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun bagaimana mungkin dia kembali ke negerinya Israel? Dia telah menjadi budak di negeri asing. Namun Tuhan memperhatikan nasib gadis kecil ini. Gadis kecil ini menjadi tegar di dalam menjalani hidupnya di negeri asing. Gadis kecil ini cinta bangsanya. Dia ingat akan apa-apa saja yang dimiliki oleh bangsanya. Dia ingat bahwa di Israel punya seorang nabi Tuhan, nabi yang hidup pada zamannya. Bukan hanya itu saja, perhatiannya yang tadi mengasihani dirinya sendiri menjadi beralih, menjadi mengasihi orang lain. Yaitu dalam hal ini dia mengasihi majikannya yang sedang sakit kusta dan dia menaruh perhatian pada pergumulan majikannya, Panglima Naaman. Oleh karena itu, gadis kecil ini menyarankan kepada nyonyanya agar Panglima Naaman berkenan untuk menemui Nabi Elisa di Israel. Agar apa? Agar Panglima Naaman mendapat kesembuhan dari Tuhan. Kesembuhan atas penyakit kusta yang diderita oleh Naaman. Ada pertanyaan refleksi buat kita. Bagaimana mungkin usul seorang budak dapat diterima oleh nyonya atau majikannya? Pastilah ia telah bekerja dan telah bersikap dengan sangat baik. Sehingga hati majikannya terbuka akan usul atau sarannya. Pertanyaan berikutnya lagi bagi kita. Apakah tidak ada resiko bagi si gadis kecil ini jika nanti Panglima Naaman pulang dan tidak sembuh dari sakit kustanya? Tentu saja ada resiko. Bisa jadi dia akan dibunuh oleh karena dianggap berbohong. Mana katanya? Kata dia, Nabi Israel bisa menyembuhkan. Ternyata Panglima Naaman tidak sembuh. Nah, itulah resiko yang dihadapi oleh si gadis kecil itu. Namun mengapa gadis kecil ini yakin sekali bahwa Nabi Tuhan itu, yaitu Elisa, bisa menyembuhkan Panglima Naaman dari sakit kustanya? Keyakinan seperti ini merupakan sebuah keyakinan yang tidak main-main. Keyakinan yang sungguh-sungguh yang perlu juga kita miliki. Gadis kecil ini ingat ada sumber daya iman yang ada pada bangsanya. Gadis kecil ini ingat bahwa ada Nabi Tuhan dan ada Tuhan di bangsanya yang dapat menyembuhkan Panglima Naaman. Gadis kecil ini cinta akan bangsanya, akan sumber-sumber daya dari bangsanya. Nah, inilah prinsip yang pertama dalam hubungan kita dengan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu cinta akan bangsa kita, bangsa dan negara Indonesia. Ada sebuah lagu karangan Kus Plus, lagu zaman dulu ya. Saya dengar lagunya begini. Orang bilang tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lalu lanjutnya, tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu, ikan dan udang menghampiri dirimu. Nah benar, negara kita Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang limpah ruah akan sumber daya alam, baik itu laut, tanah, gunung, emas, dan sebagainya. Kita perlu untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk kebaikan dan kesejahteraan seluruh bangsa kita. Marilah kita mencintai bangsa negara kita Indonesia dengan memanfaatkan sumber-sumber daya alam Indonesia kita untuk kesejahteraan bangsa dan negara kita. Marilah juga kita mewujudkan cinta kita kepada bangsa dan negara kita dengan cara kita terus menjalankan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah cinta pertama yang harus kita lakukan dan miliki dalam kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bagaimanakah dengan cinta yang kedua? Cinta yang kedua yaitu cinta Tuhan. Mula-mula saat datang secara damai ke Israel, Panglima Naaman belum kenal Tuhan. Panglima Naaman hanya tahu informasi
yang sangat berharga dari budaknya, seorang gadis kecil itu, bahwa di Israel ada seorang nabi Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan penyakit kusta Naaman. Maka Panglima Naaman menempuh izin secara resmi kenegaraan. Dia menghadap rajanya, yaitu Raja Aram, yaitu Ben-Hadad, untuk mengizinkannya pergi berkunjung ke Israel. Raja Aram menyetujui keinginan panglima besarnya untuk sembuh. Maka Raja Aram pun menulis surat kepada Raja Israel, Yehoram. Namun sayang, di dalam isi surat yang ditulis oleh Raja Aram itu tidak ada istilah nabi. Saya bertanya, apakah Raja Ben-Hadad ini tidak percaya adanya nabi Tuhan, tidak percaya adanya kesembuhan oleh Tuhan? Apakah itu berarti juga Raja Aram meremehkan informasi tentang adanya nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan ini? Di sini kita tahu betapa pentingnya seorang pemimpin untuk mengenal Tuhan dengan benar dan menaruh percaya kepada Tuhan. Maka surat Ben-Hadad ketika sampai kepada Raja Israel, surat itu meresahkan hati Yehoram, Raja Israel. Bahkan Raja Yehoram salah paham. Dia mulai berpikiran negatif. Jangan-jangan ini Raja Aram mengajak perang ini. Tetapi kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Elisa, sehingga Nabi Elisa segera mengirim pesan kepada Raja Israel. Jangan kau khawatir, segera bawa ke sini orang Aram itu, supaya dia tahu bahwa di Israel ada Nabi Tuhan yang bisa menyampaikan kehendak Tuhan kepadanya. Maka Panglima Naaman ditunjukkan diarahkan untuk menuju kepada rumah Nabi Elisa. Datanglah Panglima Naaman mencari rumah Nabi Elisa. Tetapi setibanya dia di rumah Nabi Elisa, yang keluar itu bukan sang Nabi Elisa, melainkan hanya pelayannya, yaitu Gehasi. Lalu Gehasi menyampaikan instruksi yang telah Nabi Elisa sampaikan, mandilah di sungai Yordan sebanyak 7 kali, maka Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu dan engkau akan menjadi sehat seperti sedia kala. Nah saudaraku, ini adalah kasih karunia Tuhan untuk Panglima Naaman. Naaman bukan seorang yang bebas dari dosa, tetapi Tuhan menunjukkan kebaikan Tuhan bagi Panglima Naaman. Tuhan berbuat baik kepada Panglima Naaman dengan mengarahkannya untuk kesembuhannya. Tuhan yang menyatakan diri melalui bangsa Israel ini nantinya kita akan kenal di dalam perjanjian baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Maka kita kembali kepada Panglima Naaman. Setelah Panglima Naaman mendengar instruksi yang disampaikan oleh seorang pelayan dari Nabi Elisa, marahlah dia. Ini apa-apaan ini? Aku sudah datang capek-capek ke rumah sang nabi ini, tapi nabi pun tidak mau keluar ketemu saya. Malah disuruh pegawainya. Apakah sungai di daerahku tidak lebih baik daripada sungai Yordan itu? Maka marahlah Panglima Naaman. Bisa jadi sambil banting-banting setir kudanya. Bisa jadi sambil bentak-bentak anak buahnya. Sambil memacu kudanya kencang-kencang secara kasar. Maka dia pergi dari situ dengan geram. Itu firman Tuhan mencatat. Tetapi para pegawai Panglima Naaman menasihati majikannya ini atau atasannya ini dengan berhikmat. Oleh karena itu redalah emosi dari Panglima Naaman. Nah ini penting untuk kita menempatkan orang-orang yang memiliki hikmat di sekeliling pemimpin kita. Supaya pemimpin kita juga dapat bertindak berhikmat dan juga sesuai dengan firman Tuhan. Maka kata para pegawai itu, Tuanku Panglima Naaman, jikalau Nabi Elisa menyuruh hal yang lebih sulit, bukankah Panglima Naaman akan juga melakukannya? Ini Nabi Elisa hanya menyuruh Panglima Naaman mandi menceburkan diri 7 kali di sungai Yordan. Bukankah hal itu mudah bagi Panglima? Maka Panglima turun ke sungai Yordan menceburkan diri di sungai
Yordan yang ada di Israel itu. Saya berpikir bisa jadi ada keraguan-raguan timbul di dalam hati Naaman ketika dia menceburkan diri pertama kali, kedua kali, ketiga kali sampai ke 6 kali. Kok tidak sembuh juga ya? Ini apakah bohong? 1 kali lagi Panglima Naaman. Sehingga genap 7 kali sebagai ketaatan yang sempurna. Panglima Naaman menceburkan diri lagi. Dan benar, Tuhan menyembuhkan dia. Dia menjadi sehat seperti sedia kala. Penyakit kustanya hilang oleh karena mujizat dari Tuhan. Nah, kali ini dengan gembira Panglima Naaman kembali untuk menemui Nabi Elisa. Panglima Naaman kembali ke rumah Nabi Elisa. Dan dia mengakui adanya Tuhan di Israel. Tuhan yang benar yang menyatakan diri melalui bangsa Israel. Melalui Nabi Elisa. Lalu Panglima Naaman ingin mempersembahkan sedikit pemberian dari negerinya. Nah, sedikit ini juga ternyata setelah saya konversi cukup banyak ya. 340 kg perak dan 68 kg emas batangan. Betapa mahalnya. Lalu ditambah juga dengan 10 pasang pakaian, 10 setel pakaian yang bermerek. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Nabi Elisa menolak semuanya itu dengan halus dan berkali-kali. Walaupun Panglima Naaman memaksanya, Nabi Elisa menolak. Karena Nabi Elisa tahu Tuhanlah yang telah menyembuhkan secara gratis. Maka Nabi Elisa tidak mau menerima pemberian dari Panglima Naaman itu. Sebaliknya hal yang unik, kitab suci kita mencatat Panglima Naaman meminta sedikit souvenir tanah dari sekitar rumah Nabi Elisa. Untuk apa? Firman Tuhan mencatat dia nanti kira-kira beberapa karung tanah itu akan dibangunnya menjadi altar untuk menyebut nama Tuhan Israel, Tuhan yang benar itu. Dia ingin membangun altar di negerinya, yaitu negeri Aram, untuk hanya menyembah kepada Tuhan saja. Dan itu adalah firman Tuhan mencatat. Firman Tuhan mencatat Tuhan yang telah menyembuhkan Panglima Naaman. Tuhan juga yang membuat Panglima Naaman percaya kepada Tuhan yang benar ini. Nah, saudaraku, hati Naaman yang telah percaya kepada Tuhan dan yang telah disembuhkan oleh Tuhan ini, dia begitu gembira. Seperti gembiranya lagu yang pernah saya dengar. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus was, oh when Jesus was, He was my sins away. Oh happy day. Nah, memang benar ketika Tuhan Yesus Kristus membersihkan atau menghapus segala dosa kita dan melahirbarukan kita yang telah berdosa ini, hati kita, jiwa kita, rohani kita begitu senang karena Tuhan telah menerima kita sebagai anaknya. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Dia juga akan melahirbarukan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjadi anak-anaknya. Oleh karena Tuhan memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya bukan karena kita telah melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia anugerah Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia akan melahirbarukan kita. Itulah cinta yang kedua yang perlu kita miliki sebagai warga negara Indonesia yang baik, yaitu cinta Tuhan. Bagaimanakah dengan cinta yang ketiga? Cinta yang ketiga yaitu cinta sesama. Selagi Panglima Naaman berjalan pulang ke negerinya dengan sukacita sambil bernyanyi tralalalalalalala, tralalalala, trilililili. Tiba-tiba di belakang sana kedengaran dan kelihatan seorang yang berlari tergupu-gupu, terburu-buru. Semua pasukan Panglima Naaman dan pegawai-pegawainya yang mengiringi dia berhenti dan melihat ke arah belakang. Siapa itu yang berlari mengejar Panglima Naaman? Terburu-buru. Mari kita tunggu apakah itu musuh, dia itu musuh atau tidak. Ternyata setelah lebih dekat, oh itu Gehasi.
itu pelayan dari Nabi Elisa. Maka turunlah Panglima Naaman dari kereta kudanya. Dan di sini kita melihat satu kerendahan hati dari orang yang telah percaya kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan sebelumnya ketika Naaman belum percaya kepada Tuhan yang benar, maka dia sombong sekali. Dia tidak mau turun dari kereta kudanya ketika dia datang mengunjungi rumah Nabi Elisa. Bahkan dia marah ketika hanya pelayan Nabi Elisa yang keluar untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kali ini setelah saling menyapa, maka Gehasi menyampaikan maksudnya berjumpa dengan Naaman. Sayang sekali, Gehasi, pelayan dari Nabi Elisa ini memiliki maksud yang tidak baik. Yaitu apa? Dia berbohong. Dia berbohong kepada Panglima Naaman bahwa dalam waktu itu ada tamu-tamu yang datang bagi Nabi Elisa. Hendaklah kiranya Panglima Naaman memberikan sedikit dari perak yang dibawanya, juga beberapa potong pakaian yang bagus-bagus itu untuk para tamu dari Nabi Elisa. Gehasi berbohong. Dan Gehasi memakai nama baik dari Nabi Elisa untuk kebohongannya. Dia tidak peduli lagi apa kata Nabi Elisa yang melarangnya untuk menerima pemberian pamrih dari Panglima Naaman. Bahkan majikannya yaitu Nabi Elisa dianggap oleh Gehasi pelayannya ini sebagai orang yang bodoh. Karena tidak mau menerima pemberian dari Panglima Naaman. Gehasi perlu belajar untuk tidak menipu orang lain. Gehasi perlu belajar untuk mengasihi sesamanya manusia dengan melayani tanpa pamrih. Dalam hal ini pelayanan Gehasi telah ditolak oleh Tuhan semesta alam. Maka setelah dia pulang menerima hadiah dari hasil kebohongannya itu, Tuhan menimpakan penyakit kusta Naaman kepada Gehasi seumur hidupnya. Nah, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tidak menipu sesama kita. Marilah kita mengasihi sesama kita. Marilah kita tidak menipu sesama kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Baik kita bekerja, baik kita berdagang, sehingga orang lain merasa enak sekali dengan berinteraksi secara ekonomi dengan kita. Baik itu hidup sehari-hari maupun hidup dunia bisnis. Sehingga semua bisa sejahtera secara bersama-sama. Ekonomi bisa dibangun secara bersama-sama. Nah, sebagai penutup, marilah kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara memiliki 3 macam cinta. Yang pertama yaitu cinta bangsa dan negara kita Indonesia. Dan yang kedua, cinta Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dan yang ketiga, cinta sesama dengan cara kita tidak menipu sesama kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk sedikit pencerahan dari firman-Mu bahwa kami telah Engkau tempatkan di bumi yang permai Indonesia ini, sehingga kami selayaknya lah mencintai bangsa negara kami dengan memberdayakan sumber-sumber daya alam kami dengan maksimal untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Dan juga kami perlu untuk memiliki cinta akan Tuhan, supaya kami percaya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, dan supaya kami mempraktekkan iman percaya kami di dalam hidup kami sebagai warga negara yang baik. Dan juga ya Tuhan, kami memerlukan cinta atau kasih kepada sesama kami, manusia. Dalam hal ini, pembelajaran firman Tuhan menyoroti satu bukti cinta kepada sesama, yaitu tidak menipu orang lain di dalam segala aspek kehidupan kami. Tolonglah kami melakukan 3 macam cinta ini ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan.
persembahan dapat disampaikan atas nama Yayasan Moria yang tertera di layar. Sambil persembahan dijalankan, kita akan iringi pujian di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu di hadiratmu. Dengan pujian dikatakan, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya. Seperti Raja Wali, kita melintasi langit biru di bawah kepak sayap. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya. Praise the Lord. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini di sini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga ucapkan bagimu untuk kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga Engkau masih mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan, diseringkan, dibagikan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya tanpa Engkau kami
tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami hanya debu yang tiada nilai, tiada arti. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bersyukur juga untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Biar kiranya nama Tuhan yang disenangkan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini juga Tuhan untuk abdi-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, melawat, memberkati di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini untuk kami semua umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu ini. Kiranya Tuhan menjamah, melawat hati kami semuanya. Supaya kami juga diperbaharui dari hari ke hari. Supaya hidup kami sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berdampak guna bagi sesama kami. Di mana Tuhan tempatkan, izinkan kami berada. Supaya di mana kami berada, kiranya kami boleh menghadirkan shalom Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, kesejukan, ketentraman boleh dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap kami semua. Yang telah Tuhan pilih, panggil, tetapkan untuk menjadi umat-Mu, menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau berkati gereja ini. Supaya terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitasnya. Dan terus berkembang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sehingga gereja ini juga terus maju dan boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di mana gereja ini berada, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi wilayah di mana gereja-Mu hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk seluruh pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Beri kami komitmen, kesetiaan yang datang daripada-Mu. Mampukan kami untuk bekerja melayani dengan penuh tanggung jawab, penuh sungguh. Karena kami percaya kami bisa melayani bukan karena hebat mampunya kami. Tetapi semua karena anugerah Tuhan. Perkenanan Tuhan bagi kami semuanya. Sehingga kami bisa melayani umat-Mu di dalam dan melalui gereja Presbyterian Evangelical ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menopang, menolong seluruh umat-Mu yang Tuhan perkenankan untuk digembalakan. Biarlah kami gembalakan dengan penuh cinta kasih Tuhan. Bukan untuk menindas mereka di dalam pelayanan ini. Olehnya kami berdoa Tuhan tolong kami. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Supaya kami dapat menata layani semua pelayanan ini. Dengan benar, dengan baik. Dan pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dan melalui pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh pergumulan umat-Mu. Di gereja ini Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam pergumulan, pekerjaan, pelayanan, kebutuhan, makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan bagi anak-anak-Mu. Supaya apapun yang mereka butuhkan, dengan cara dan kerja Tuhan Engkau berikan tepat pada waktunya bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang di dalam usaha dan pekerjaan mereka, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau topang tolong mereka. Buka jalan bagi mereka, buatkan jalan bagi mereka ketika usaha mereka mandek. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melawat dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Dan Tuhan sendirilah yang akan membuat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Buat semuanya makin berhasil hari demi hari. Mendatangkan berkat melimpah, keuntungan melimpah. Dan mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum bekerja. Tuhan juga berikan pekerjaan bagi mereka. Supaya dengan pekerjaan itu, mereka boleh memuliakan Tuhan. Mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi saksi Kristus yang real. Di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini juga untuk setiap keluarga rumah tangga gereja ini. Tuhan berkati. Supaya setiap kepala keluarga boleh menjadi imam atas keluarganya. Menyatakan shalom Tuhan di dalam keluarga mereka. Ada ketentraman, kedamaian, keharmonisan tercipta di dalam keluarga rumah tangga. Suami, istri, anak-anak. Biar kiranya mereka boleh menjadi representatif Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, melawat mereka, menolong mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi panutan, contoh teladan, garam dan terang di lingkungan di mana mereka hidup dan berada. Sehingga orang melihat, kagum dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sementara studi juga Tuhan, berkati studi mereka. Berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang datang dari Tuhan melimpah atas mereka semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik. Tuhan, Engkau topang tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu bergumul sendirian. Yang ada di hospital, di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan penuh kuasa. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat mereka yang berseru dan memohon kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk gereja-gereja yang ada di bawah naungan Presbyterian Evangelikal ini Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Dimanapun berada, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan juga boleh dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan. Supaya semua pelayanan dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang bergabung di bawah naungan gereja ini. Tuhan juga lawat, berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan terus diberitakan, dikabarkan. Oleh karena mereka dipakai menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan berkati negeri kami yang kami cintai. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan beri mereka hikmat, kuasa yang datang dari Tuhan, agar dapat memimpin negeri ini dalam keadilan dan juga kebersamaan, supaya negeri ini terus maju berkembang, oleh karena Tuhan berkenan atas bangsa kami. Jauhkan dari berbagai perpecahan yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari partai politik dan juga dari orang-orang yang ada di dalam negeri ini maupun dari luar negeri yang menginginkan, menghendaki negara ini boleh hancur lebur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan membentengi, menjaga bangsa kami. Sehingga bangsa ini tetap utuh, maju, berkembang, menjadi negara maju di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, sekali lagi menyerahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi, umat-Mu di gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong kami di dalam setiap pergumulan yang tidak kami nyatakan, kami sampaikan, tapi Tuhan sudah mengetahui semua yang telah kami pikirkan, kami rancangkan, yang kami alami pada saat ini. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu. Kami hanya bisa berseru dan memohon kepadamu. Dan kami mengimani bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Sehingga setiap persoalan di dalam hidup ini kami mampu lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini pergumulan kami, ini doa kami, ini syafaat kami pada hari ini. Biarlah semua yang telah kami pinta dan minta daripadamu pada hari ini, kiranya tidak jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak dan rencana Tuhan sajalah yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum ibadah ini berakhir, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia, dan karena itu
Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Banyak tantangan, rintangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai dan menguatkan Bapak Ibu dan saya. Jangan lupa lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Amen.